Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Astagfirullahal adzim. Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Bapak Ibu para hadir jamaah salat Isya Masjid Al-Ikhlas ya. Karena dulu saya di Polres itu jajaran dengan SPN 1 Al-Islah, 1 Al-Ikhlas. Kadang suka balik-balik. Rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur pada Allah malam hari ini kita masih diberi waktu, kesempatan, kesehatan dan suasana. Dan tidak lupa para sesepuh bini sepuh ingkang satu kina bekten Al-Alim Al-Habib ingkang pantesin utarsono sagunging para jamaah ingkang satu kinurmatan merupakan ngatur langkung rumin kita tansah bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Jadi wonten ing dalu menika kita saged sareng-sareng wajah bil wujud manunggalkeun bulan ing karaharjan lilang barang ingkang bagas warasa. Salatu salam bagi dumateng junjungan kita Nabi Allah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan mugi-mugi kita sedaya ingkang hadir wonten ing majelis menika tasih kelebet umatipun ingkang istiqomah atas yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Sengaja saya campur Indonesia Jawa biar nggak hilang Jawanya. Kadang-kadang orang Indonesia tapi hilang Jawanya, padahal kita orang Jawa. Anak saya kadang-kadang, Pak wis madang, padahal bapaknya rumah sana ratu ngajari kayak gue metune Pak wis madang. Baik Bapak-Ibu, mereka sekalian sehat semua ya? Sehat walafiat apa sehat? Lahir batin? Dompetnya sehat? Tanggal muda dompetnya sehat ya? Ya, kenapa saya selalu tanyakan gitu? Bukan apa-apa, kadang-kadang kita masih banyak orang yang melihat fisiknya sehat tapi afiatnya ya ada kan kadang-kadang orangnya ngalor ngidul bawain map senyum sendiri ya kan, atau juga anak muda masih muda gagah perkasa bawa barang diangkat sendiri bolak-balik gak ada temennya ketawa-ketawa. Alhamdulillah kita semua diberi kenikmatan sehat. Perkara ada dikit-dikit gak enak itu ya nikmat Allah. Makanya kadang-kadang ada keluhan gitu kan, godong kedang plutruk tipa nuler kan, beri pateng atuh karpe ngiler kan gitu. Asal aja godang-godang guduk aneh ketan petengnya pating kuyuk jaduknya misalnya kayak gitu, belum apa-apa gitu ya. Baik ibu para sekalian, kajian malam hari ini kita singkat saja lah, sampai jam 12 cukup ya. Siap ya jam 12? Ya, kalau orang Muhammadiyah kok sampai jam pengajian sampai di atas jam 12, jam 1, jam 2, habis itu makan-makan ya kebanyakan pada sakit. Coba lihat orang alim itu kan gitu,
Dan dulu saya sering diundang di beberapa tempat dalam kapasitas undangan. Itu ustadznya naiknya itu udah mendekati jam 12. Padahal besok pada ke pasar, ada yang ke sawah segala macam. Katanya, wah nek mriki mboten ngantos jam 12 mboten marem. Jadi sampai rumah kadang-kadang jam 2. Itu belum yang degrol-hopilin sampai kakinya kenceng-kenceng ya gitu. Bapak-Ibu para sekalian, ini suaranya mantul keluar apa ya? Enggak ya? Iya. Allah itu menciptakan kita sebagai makhluk dengan segala komponennya. Itu pada hakikatnya tidak pernah ada tujuan yang sia-sia, semua ada. Oleh karena itu maka diberi pilihan, apakah dia diuji dengan ketaatan atau malah dia dengan kemaksiatan. Tapi pasti punya tujuan, karena untuk menguji sejauh mana kemampuan manusia itu diberi nikmat oleh Allah. Hanya masalahnya sudah diberi ujian, diberi jalan keluar, ning kadang-kadang kelalen orang kemutan ya. Maka oleh karena itu dalam perjalanannya manusia diberi bekal. Tinggal bekal ini mau yang dioptimalkan apa yang enggak. Simple saja begitu. Mengapa demikian? Juga karena dalam kehidupan kita ini diberi kesempatan. Dalam sebuah hadis Dewan Tirmidzi dikatakan, "A'maru ummati baina sittin wa sab'in." Di hadis yang lain, ila sab'in wa baina dzalik yuzallu wa baina dzalik. Jadi umurnya umat Rasulullah SAW sittin ila sab'in, antara 60 sampai 70, dan sedikit sekali yang melewati itu. Pertanyaannya, panjenengan ini rata-rata balita Pak? Atas 50? Ya yang muda. Kalau yang muda itu kan dikatakan like rising the sun in the morning, laksana matahari terbit di pagi hari. Tapi kalau tadi umatnya Kanjeng Nabi baina sittin ila sab'in, maka posisi sekarang panjenengan bukan like rising the sun, tapi like setting the sunset. Cuma kadang-kadang settingnya disebutkan like sunset, the sun in the afternoon. Tan koyo dene srengenge wis sandekala arep suruh. Kira-kira panjenengan baru terbit apa? Mau suruh nggih? Berarti ketika diberi lebih, masya Allah, kita berterima kasih betapa Allah menyayangi kita. Jadi aja barang wis tuan jangan didik-didik wawak ora kepenak. Sing lara untune sing disalahna kabeh-kabeh disalahna. Dumai. Mangan dadi ora enak dan lain sebagainya. Padahal yang sakit cuma giginya. Tapi kalau lagi nggak sakit, kelalen kabeh. Arep maring dokter ora kemutan ning bar diundang kondangan makan yang enak-enak, baru yang lain-lain muncul. Ada yang darahnya naik, tensinya, ada yang pegel-pegel, tapi lagi nang pesta kelalen. Oleh karena itu, maka pertanyaannya kemudian, jane awake dhewe iki angger pancen rumangsa surup atau yang masih terbit juga nggak masalah, karena al-maut itu sesuatu yang hak prerogatif Allah. Kinten-kinten Bu, jenengan iku nikmat sing usiane nganti 70-an apa nganti 100 milih pundi Bu?
Bapak-bapak orang milih. Karena Pak al-maut itu kewes bahasa Jawa nih. Coba ada masih anak-anak meninggal, pantas nggak? Pantas kan? Umur 30 meninggal ada nggak? 40 ada nggak? Nah, berarti kalau panjenengan dikasih usia 40, sekarang 39, kurang berapa? Kurang setahun ya. Bapak-bapak yang sekarang usianya udah 70 lebih, dikasih usia 100, berarti masih kurang berapa? 30, masih lama ya. Kalau saya prinsipnya sederhana, Bu. Kalau panjenengan dulu, saya belakangan, saya ikhlas. Saya belakangan, panjenengan dulu juga, berarti bedanya nanti. Permasalahannya, kita diberi potensi oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah, tetapi kadang-kadang kita lupa bahwa di balik kesempurnaan kita dibandingkan dengan makhluk yang lain, maksudnya kan konteksnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tapi ada jendela kelemahan manusia yang bisa dimasuki melalui al-zulm, titik hitam yang membuat penyakit di dalam hati kita. Kalau al-zulm itu titik-titik itu kumpul rapet, wong pikirannya ngerus, artinya rapet niku pripun? Wis apa-apa wis ora kemutan. Karena apa? Hati yang kotor beda dengan nurani yang bersih. Sementara potensi manusia dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, kullu bani adama khata'un wa urul khata'un at-tawwabun. Sebuah hadis yang sangat populer ini. Jadi anak keturunan Adam itu biasa melakukan kesalahan, banyak sekali melakukan kesalahan. Tetapi dikatakan wa khairun khata'un at-tawwabun. Maka yang terbaik adalah yang dia segera bertobat. Nah, jadi itu yang tema saya hantarkan malam hari ini, berkaitan dengan apa sih sebenarnya bekal kita, amalan utama yang kadang-kadang kita lupakan dalam kehidupan ini. Kita terlalu disibukkan dengan kehidupan dunia. Kita sadar, tetapi kadang-kadang sadarnya ketika ada peringatan dari sebuah kejadian, ngelihat. Nah, kadang-kadang seperti itu. Oleh karena itu, di hadis tadi memberikan gambaran bahwa pada hakikatnya potensi manusia itu semua akan masuk surga sepanjang dia menjadi orang mukmin. Nah, karena itu maka Allah akan memberikan gambaran kepada manusia dengan peringatan itu. Maka paling tidak, karena potensi manusia suka berbuat dosa, maka dia harus berbuat kebaikan yang melebihi dosa-dosa yang dia lakukan. Dengan demikian bekal itu ada. Yang kadang-kadang lupa apa? Yang pertama yaitu tobat. Tobat sinowo, Bu. Orang baleni maning pripun, Pak? Angger bar lombok kepedesan ngesuk dar malih napa mboten? Berarti tobat napa mboten? Tobat yang mangan ora bakalan membuat lombok 20 wis tobat. Ngesuke maning yo pengen maning. Pak, napa wis aja nambah bocah maning lah, Pak wis berat. Ngesuke maning tetap nambah maning. Tapi saya penganut berbalik. Dulu saya itu Mas Kedar juga kayak gitu. Stok ngomongi wong, anak aja kakek. Siki kewalik, Pak Bu, nek bisa anaknya sing akeh. Kenapa sih? Islam menjadi kuat, saudara kita banyak, di rumah nggak kesepian, betul nggak? Yang penting di manage dengan baik. Orang mau asal akeh, jaraknya setengah tahunan nanti rolas. Ibunya orang kebor dandan. Nah, konteks tobat yang ini tadi ngajok tur kapok.
Ngajuk, kenapa kok saya melakukan sesuatu yang nalar saya itu mengatakan jane kudu ora dilakoni, tapi kenapa kok bisa melakukan kayak gue? Kadang-kadang ada yang seperti itu, Be. Oleh karena itu, konteks tobat ini juga termasuk orang-orang yang kufur, tetapi dia masih menuju jalan Allah, dia masih ingat. Mari kita cermati di Quran surat ke-39 di ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim. Di situ diperintahkan, katakan, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri sendiri. Berarti manusia kadang-kadang melampaui batas nemu batas. Orang kadang-kadang seringi. Jangankan amalan yang lain, makan saja kadang-kadang orang ikutan. Apa mending makanannya cocok. Wisuwe ora dar kuwe dasare ngeli. Padahal Al-Qur'an kullu wasrabu wala tusrifu innallaha yuhibbul musrifin. Mangan lan minum sira niku aja kelewin. Bahasa atene aja kemlekeren. Kemlekeren sih napa nggih? Waregen zamane si cilik puasa begitu buka kabeh-kabeh timam bar gue menyat ora teyeng. Kemudian dilanjutkan la ta'natullah min rahmatillah. Jadi di sana sangat jelas diterusna oleh salah. Nah, caranya bagaimana ibu-ibu? Angger sing wis salah demutna ben ora kebablasan. Kenapa seperti itu? Karena bisa jadi orang itu tadi ada sesuatu yang laku. Maka belajar apa? Ketika ada jamaah yang lain yang biasanya rajin kok mengendur, minimal ditanyakan, syukur dicari. Yang kedua didoakan. Ada jamaah sakit didoakan, jamaah safar didoakan, keluarganya yang meninggal didoakan. Setiap ketemu didoakan. Sehingga mereka merasa, oh iya ya, ternyata ini doakna nang oleh kelas ki orang hitung dina 40 100 nyewu mendak, tapi sampai ketemu didoakan orang bayar maning. Siap ya mendoakan saudara-saudara kita? Siap. Orang bayar. Kalau nggak ada cari Mas apa jenengan wingis doa nang karo kanca-kanca. Jane arep tilik maring ini tapi jenengan wis sehat. Ayo mangkat maning maring masjid. Bu, mi jenengan ora napa jan wong putune pada putune teka terus apa anu? Kadang-kadang teka. Ya kadang-kadang sih tapi ki rumah hari kesele. Wis pirang minggu, 3 minggu dah paling masjid kapan? Ya gue jangan kadang mesuwen. Padahal dikatakan fa inna dibala yaqulu. Jadi tidak akan serigala itu akan memakan domba-domba yang jumlahnya banyak berjamaah. Illa minal ulabal khasyah. Kecuali dia yang terpisah dari rombongannya. Jadi jangan sampai ada jamaah yang keluar. Makanya dikatakan di surat yang lain, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jadi jangan sampai terpecah belah, kesinggung sepetil di WA semending terus mutung. Mau aja mutungan. Umpana terusannya kenapa orang mutungan? Kadang-kadang kan ada yang kecendok menggok. Kecendok menggok apa itu? Kalimatnya orang enak terus orang cocok. Padahal dia nggak ada niatan untuk jelek sama orang. Maka tadi domba yang terpisah nanti dia akan dimakan serigala. Jamaah yang terpisah harus kelebon setan berarti. Wis ora gelem mangkat masjid maneh.
Makanya kita harus cermati, selalu didoakan, selalu ditanyakan, merasa oh ya ada ikatan persaudaraan. Meskipun ada yang mengatakan ikhtilaf umatur rahmah, tapi dalam hal apa? Kalau itu dilaksanakan semua hal, nanti al-jamaah korbat. Kalau orang berjamaah itu menimbulkan perpecahan, kan enggak. Dalam hal mungkin kita dialog, ada perbedaan, itu diambil rahmatnya. Tapi kalau ini orang kesinggung kemudian putus asa, ya tetap diberi, kasih tahu. Jangan sampai berrohillah. Kalau tadi di Yusuf 87 juga, kalau tadi dikatakan tahnatu mir rahmatillah sama walata sumir rahmatillah. Jadi sekalipun dosanya seluas puing di samudra, Allah ternyata maha pengasih lagi maha penyayang. Isi kurang, padahal kan nggak seluas samudra dosa kita. Bisa jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, kawan sekalian, kalau tadi kita jangan bosan untuk senantiasa bertobat, berkoreksi diri, logikanya berjalan, hatinya berjalan. Yang kedua adalah thalabul maghfirah. Apa itu? Yaitu senantiasa beristighfar, jaluk pangapura marang Gusti Allah. Mari kita perhatikan di Al-Anfal surah ke-8 di ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah sekali-sekali tidak akan mengazab mereka. Terus kenapa dikatakan wa ma kana Allahu mu'adzibahum, sedang kamu berada di antara mereka dan Allah tidak akan mengazab juga. Wa hum yastaghfirun, sedang mereka meminta ampun. Jadi aja meneng baik, mbuh salah kecil, mbuh salah gede, mbuh ketone ora gawe ora penak karo wong, astagfirullahaladzim, yang mau jebulane gak bisa salah. Rasulullah SAW yang dikatakan maksum, suci, tidak melakukan kesalahan, itu saja tiap hari beliau istighfar antara 70 sampai 100 kali. Itu Rasulullah. Kita umatnya Rasulullah jerei tiba karo Kanjeng Nabi istighfarnya ping pira. Kadang-kadang malah biasanya istighfar lagi susah toh, anggus lagi seneng orang kemutan maring mall wayahe antarane maghrib karo isya tanggung perak masjid. Jamak bae lah ya, apa sih? Mau diparing karo Gusti Allah pun jamak, orangnya jenengane sombong. Padahal orang sabar, orang apa-apa, munang jero tanggung. Bar gue astagfirullahaladzim. Tapi wis kepekan anu nih keranjange. Jadi Rasulullah tiap hari itu beristighfar antara 70 sampai 100. Ini dewek minimal ya pada istighfar atau apa. Paling gampang mana ya astagfirullah wa atubu ilaihi. Saya tulis istighfar ngapal lama dan suwe. Syukur bisa lebih. Nah, kita belajar dari Rasulullah. Iya ya, manusia yang tidak berbuat salah aja mohon ampun sama Allah. Dan pelajaran yang bisa diambil orang beristighfar itu tidak harus beranjak dari kesalahan. Itu yang membedakan. Kalau yang pertama kan tobat kudu wis tau nglakoni salah. Istighfar tidak harus beranjak dari kesalahan. Gampang Ibu. Orang bayar nih kadang-kadang kelalen. Biasakan dalam saat-saat apalagi antara waktu
adzan dengan iqamah atau waktu-waktu habis sholat malam dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena dengan itu maka ketika kita harus kembali kepada Allah dalam situasi menjadi habit kita, kebiasaan, maka alangkah indahnya kalau meninggal dalam keadaan sedang beristighfar. Habit itu kadang-kadang kan orang yang baik tahu-tahu ke tempat maksiat, akhirnya ketagihan. Dan saya agak menyimpang sedikit, Bapak Ibu sekalian, namanya di Banyumas itu sekarang posisinya menduduki ranking kedua yang terkena HIV, dan jumlahnya banyak dibaca di buku itu sudah di angka ribuan kepala tiga. Dari mana pergaulan bebas? Enggaknya wong lanang kok seneng karo wong lanang, pedang-pedangan bong. Wong wadon seneng karo wong wadon, masya Allah. Isi kurang belajar kalau kampung Leketang di Banjar dulu itu, di dusun Pengamun-amun itu, siki malah tulisannya nang tuku mulai dicoplokin mau nasi judulure. Mestinya belajar ketika Allah memberikan nikmat, kemudian rezekinya berlimpah, panen subur, makmur, ngundang lengger sing paling ayu, sing paling laris, ngundang pokoknya diundangi kabeh sampai pesta beberapa hari. Jadi gak usah lihat kaum Sodom dan Gomora itu, yang dekat aja masih di wilayah kita. Dengan mudah Allah tutup dengan mindah gunung Pengamun-amun, geser, tutup, bubar. Jadi hati-hati, dan itu menular. Begitu panjangan di sana, dan anakku berani kalau ngomong dan merasa bahaya ini, udah cek dan cek. Karena udah ribuan ini. Suruh bagaimana kita mohon ampun kepada Allah. Bapak-bapak sekalian, kemudian yang tidak kalah penting adalah senantiasa eling dzikrullah. Sholat kan dzikrullah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullah ya. Jadi disebutkan bukan hanya bilang keji dan munkar, terus apa? Dzikrullah. Sholat itu dengan sholat ingat kepada Allah. Jadi pentingkan sholat, jangan sampai sholat gue penting. Sing penting sholat. Benten apa benten? Penting na sholat aja, sing penting wis sholat. Apa sih lah? Sing penting wis sholat. Berarti sholat penting apa benten? Sing penting wis sholat berarti penting apa benten sholat? Buatan penting kan, sholat di penting. Nah, karena dengan itu jiwa kita dalam berkomunikasi dengan Allah terus nyambung, disiplin. Belajar dari mereka-mereka yang orang tahu ngaji, bareng ngaji ketika bisa nyala-nyala wong terus sholatnya rajin banget, kerumatan tinggal tegangane. Mung sayangnya kelompok gue kadang-kadang ya gue merasa paling bener dewe. Angger mau pengajiane wong liya ora gelem. Tapi hari musik belah surat doyan. Gampang kayak. Tapi itu dari ketentuannya Allah itu pasti dalam memerintahkan sesuatu itu pasti ada hikmah di balik itu. Aja Banjarus diperintah sholat asar patang rakaat kok jane mbok ya kesel bar ngode kudune subuh sing patang rakaat, asar sing rong rakaat. Jawabannya lu repot maning jenengan kon subuh patang rakaat atau rakaat bareng-bareng rainan. Putrane digugah kadang-kadang kan pada angel mbok.
digugah iya tapi orang menyat. Anak sing kayak gue apa orang? Dan itu menjadi cerminan sejauh mana tingkat disiplin anak kita. Itu yang harus kita cermati. Sudah berapa tadi? 3 ya. Sekarang yang keempat, yaitu sabar dan tegar dalam menghadapi musibah. Nun sewu, jangan pernah ada di antara kita hujan yang urip kok datar-datar bayar atau kena musibah. Bahaya nih, berarti orang ini hidupnya nggak punya tanggung jawab. Walanabluwanakum dengan di ayat yang berikutnya di 155, yang satunya itu walabnuwanakum bisa ibnal khawwal ju, yang satunya lagi bisa wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kalau di Al-Baqarah 155 bukan hanya yang menyangkut sedikit kemiskinan dan kelaparan, minal khawwal ju wa nafsi minal amwal, harta benda, wal anfus termasuk nyawa, wasamarat ya bu. Tetapi di penghujung ayat itu diberikan kabar gembira siapa? Wabasiri sobirin, yaitu orang-orang yang sabar. Jadi ujiannya tadi wanablukum bisari wal khairi fitnah. Bisa ujian yang tidak enak, tapi bisa juga ujian yang mengenakkan. Anggota DPR itu ujiannya tidak enak apa enak tidak? Di luar negeri, di Singapura itu anggota DPR itu gajinya cuma 7 kali lipat UMR. Di Malaysia 4,5. Terus di negara mana lagi itu hanya 3 kali. Di Indonesia itu 75 kalinya UMR. Kerjanya 5 tahun ditambah pensiun seumure urip. Ya jalan. Padahal langgar rapat ake-ake ngomongnya kesel banget. Ini kita bukan masalah hibah ya, tapi pembelajaran yang bisa diambil. Bahkan ada sekarang jadi pejabat itu pernah datang di satu tempat dok, langsung dialog duitnya. Itu dibanding itu, sekarang lagi pejabat ini. Itu dibanding, loh kowe ngerti mas? Nyompoknya kepala bagian persidangan. Wong ki sing kursi ki sing 5 tahun ora tau ngomong-ngomongan blas mikir ora tuh demek acan. Masa Masya Allah Pak, jangan orang percaya karo nyong apa ya? Kie, gue, jangan mikir resik banget orang tahu ngomong. Padahal wakil rakyat. Ini bukan kita menjelekkan wakil rakyat, bukan. Tapi rakyat yang mewakili siapa? Kan ya gitu. Kalau sudah seperti itu, karena tadi balik diuji dengan kenikmatan. Ketika diuji dengan kenikmatan orang kuat, orang kepilih, aja kaget. Malah sing mlaku ngomong dewek klambine rudati dienggo. Malah langsung munggah maring tower bareng. Berarti mentalnya tidak siap, enggak tabah menerima ujian. Coba kita cermati di Al-Hadid surat ke-57 di ayat 22. Ma'asobah min musibatin fil ardi wala amfusikum. Tiada satu bencana pun yang menimpa di bumi pada dirimu sendiri, melainkan dikatakan ila fi kitabin min qabli an tayru'aha inna dzalika 'alal lahi yasir. Jadi sebelum diciptakan dan sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Apalagi di itu ataupun ma'asobahu min musibatin illa bi'idnillah. Setiap musibah itu pasti diketahui oleh Allah. Coba kita belajar
Jadi orang-orang itu kalau bisa dikatakan kilat alham wa alhan, arang-arang susah lan arang-arang sedih, sidik-sidik ngomong orang anu lah, ngomong mengeluh, itu nggak boleh sama sekali. Coba kita belajar bagaimana ketika seorang ulama Sirat itu pada waktu itu beliau naik haji, kemudian pada saat tawaf itu ketemu wong wadon ibu-ibu cemlorong anu kayak bersinar. Cara bahasa siki apa ya, glowing apa ya? Glowing ini kenapa Bu? Melong-melong cemlorong ya. Saking penasaran serta spontan setelah dia selesai tanya, cara ini Pak punten Ibu, jenengan nopo gesangnya mboten nate susah. Lho kowe nopo Pak? Jan wajahe cemlorong nun sewu sangat iki. Amadon beda banget, mesti landaran ora tau susah. Apa yang dia ceritakan? Pak, alhamdulillah Allah itu memberi kenikmatan kepada saya, sehingga saya jarang mengeluh, jarang bersedih, bahkan hampir tidak pernah. Karena apa? Saat ini saya ini sedang diuji oleh Allah. Kebetulan kemarin pada waktu Idul Kurban, bapaknya ini sedang memotong sapi, domba ya. Beliau punya anak kecil 2, melihat bapaknya sedang motong, dia ikut-ikutan motong, kakaknya motong, adiknya oleh motong nganggo pisau temenan. Kira-kira ngerti potong dari pisau dalam sapi dipotong kaya niku bocahnya kepripun? Omane bocah cilik ya. Dengan mudahnya, setelah darahnya keluar dia takut, nangis, sampai rumah lari, takut ke ibunya, ceritakan, lari dia ke hutan. Bapaknya selesai acara baru tahu dari ibunya bahwa anaknya ada kejadian niru bapaknya. Akhirnya dikejar sampai jauh di hutan itu, apa yang dia lihat? Anaknya sudah meninggal dimakan binatang. Dia lemas lentruk paman, akhirnya pulang dengan gonte, jatuh meninggal juga. Belum sampai rumah bapaknya nggak datang, ibunya masih punya anak kecil balita. Qadarullah dia sedang masak, merebus air, ibunya sedang keluar, lupa kalau anaknya bisa berangkat. Akhirnya karena nggak tahu antara panas dengan air yang mendidih, kesiram, akhirnya meninggal. Sudah berapa tuh yang meninggal? 4 apa 3? Sepira-pira orang ada. Mendengar berita itu anaknya yang pertama yang sudah menikah kaget, langsung sakit, suaminya panik, malah serangan, cara psikis serangan jantung. Suaminya meninggal, dia meninggal. Berarti yang meninggal berapa? Jatuh, tertimpa tangga, terinjak gajah. Gajahnya hamil berapa tahun? Tapi orang itu tabah, maka dikatakan setelah itu dia mengatakan, Allah memberi saya bisa membedakan antara as-sabr dengan al-jas, antara saya diberi kesabaran dan benang merah yang sangat kecil dengan tidak mengeluh atas ujian dari Allah. Kinten-kinten Bu, jangan diuji kados niku kepripun. Mengenai bapaknya sing diuji, ibu meninggal. Pertama sedih banget pada layar.
jan melasi bapaknya tinggal karo ibune kanggo nangis nganti guru-guru. Nek guru 40 dina bapaknya wis kawin. Wonten apa mboten? Wonten Bu? Aja khawatir Pak. Saya punya teman kebalikannya. Cerai nang rampung, urung masa idah wis gandengan karo wong. Jadi bapak aja khawatir loh, kena wong lanang wong wadon pada bae Pak, tergantung imannya bagaimana. Jadi nggak usah belani orang lain dibelani. Jadi bagaimana kita diajari untuk sabar dan tegar ketika kita mendapatkan musibah. Karena apa? Tidak ada satu bencana pun yang menimpa di bumi ini, tidak pula terhadap dirimu sendiri, kata Allah tadi, karena dikatakan ila fi kitabi min qablu antabraha, setelah tertulis dalam Lauh Mahfuz sebelum kamu diciptakan. Jadi asline wis ana catetane. Ketika diberi nikmat itu udah Masya Allah, Allah memberikan saya supaya sabar karena mendapat kafarat, diampuni dosanya. Kayak gitu. Jadi ojo terus larut dalam kesedihan. Dan tadi ketika nggak ada kesedihan jangan merasa orang diuji, pasti diuji. Sing enak utawane sing ora kepenak. Dan yang tidak kalah penting Bapak Ibu dan sekalian, selain kita sabar tegar, kita harus konsisten. Jenengan diselingkuhi purun apa mboten Bu? Dan kayaknya nikmat banget kan jawab ya. Diselingkuhi purun apa mboten? Mboten. Lah Gusti Allah kok diselingkuhi lho. Apa sih ya ben waras selamat, dagangannya laris, anaknya gampang pangkat, rezekinya gangsar, pokoknya kepenak kabeh lah. Udah sih ya wis kae pada urunan nyembelih sapi, siji ireng siji putih, dipotong siji jalan perapatan, siji ngisor jembatan. Jenengan melu bagian apa sih? Selamatan apa sih ini? Sedekah ben pada waras selamat. Terus ya kamu mau para berenang bibir perapatan dipendem terus kan ngisor jembatan. Alasannya budaya. Kita aja diselingkuhi nggak mau, apalagi Allah. Begitu tega kita menyelingkuhi Allah. Makanya selalu dikatakan agar kita tubu ilallah taubatan nasuh. Benar-benar tobat kepada Allah dengan tobat kepada dan kepada kesyirikan. Makanya dalam jalan hidup kita menjalankan syariat Islam, yang pertama tidak boleh ketinggalan adalah memurnikan tauhid. Niki ora sedinyang pun mungkin. La haula wala quwata illa billah. Musik kan iklan macam-macam. Kepengen rezeki lancar, kepengen macam-macam. Malah dulu itu saya pernah diceritani sama teman saya. Ini ada seorang kiai katanya, panggilan kan kiai. Wong bae kebo sing boleh diundangnya kiai, selamat kan. Ada seorang datang ke orang itu, kemudian minta didoakan. Pak Punten, anu kepripun Pak? Kulo niki soal sepeda silaturahmi kaping kali niki kulo niki sekedap malih ajeng timbaken pangkate. Nah pripun sih? Nah kulo niki ajeng pengen dados mayor. Oh kaya niku dados mayor niku inggil nggih. Sepertinya si bapak ini berhasil, tetapi nggak ada orang yang datang lagi. Carilah tempatnya para pemimpin yang kayak begitu itu.
yang kadang-kadang didatangi ada batu, cincin yang udah diasma, ada macam-macam lah. Lah ini kebetulan ya, qadarullah orang yang didatangi ini pangkatnya udah lebih tinggi dari mayor. Nun sewu Pak Komandan apa niki sedaya nyuwun niku kali Gusti Allah niki nggih lantaran niki sejarah ning inggil niki. Apa mulai zaman Kanjeng Nabi Khalifah Ali bin Abi Thalib mun disukani cincin. Jadi jenengan mboten usah mikir niki musyrik napa-napa mboten. Nah niki kali niki kula dongaaken jenengan mugi-mugi cepet tinggal dados mayor padahal pangkate wis letkol. Berarti timbakan apa diuduna? Nah, sing pinter dukune apa sing diwai niku? Ya orangnya nggak kuat nahan dikasih sangu orangnya pulang. Besoknya nggak datang lagi karena apa? Dia nggak mau terima cincinnya. Lalu utangannya lebih tindet, makanya dibuna. Wis letkol kan ujungnya kolonel. Kulo dongaken dados mayor. Nah, mulanya jenengan baca praktek paranormal itu dalam disit wong niku. Pegawai negeri wis pembina eselon 2B ditowakna dadi penata tingkat 1. Ya mudhun aja gelem-gelem dadi eselon 3. Eselon 2 golongan 4B, 4C kuwi dadi kepala dinas. Tapi mohon maaf Bapak Ibu para hadirin, masih banyak yang seperti itu loh. Tapi nang ono negara ngalengkap ya. Oh, terlalu kiai ini orang ditakoni yang ngomong Pak anu kuwi tekan ngene wingi. Nah niku. Maksudnya mungkin ben laris dari kilo pejabat sing mari ngene nyong. Makanya hati-hati kalau ada orang cerita oh si anu ini sedang ampuh, orang dipegang aja sembuh orang ini. Nah itu testimoni, nggak ada iklannya, nggak pakai testimoni, nggak ada. Dan itu jaringan. Ini di daerah asalnya istri saya itu nggak jauh di pantai selatan itu, lagi terkenal tuh di YouTube. Orangnya masih muda, rumahnya di depan, parkirnya susah. Ternyata di daerah Jawa Barat juga ada yang hampir sama. Ternyata basic agamanya nggak ada. Biasa bapaknya tukang jari. Tapi orang situ nggak ada yang ke situ, yang datang jauh-jauh karena apa? Dari iklannya. Nah kira-kira jenengan ke sana orang berhasil izin apa terus ditangkap tanggane? Kan izin gua pernah cerita, tapi yang nggak berhasil ngomong ampuh. Padahal si ngampuh gue termasuk anak buahnya. Sama lah yang kayak di Banyumas TV itu, kalau nggak ngerti kan diobati jarak jauh. Bagaimana rasanya? Sudah berubah? Sudah. Si ditakonnya anak bede, bagi yang ngomongannya sudah berubah? Sudah. Habis wawancara jubahnya dilepas yuk, dolan maning. Basicnya apalagi di bidang ruqyah dan lain-lain nggak ada. Jadi Bapak Ibu ada sekalian, ini sampai jam berapa? Gak apa-apa ya? Ada? Jam 12 lah ya? Jadi yang satu yang berkaitan dengan tauhidan, yang kedua pegangan kita itu selalu Quran dan hadis sudah. Bagaimana dengan ijma' qiyas, maslahah wal mustalah, kowe kok keri lakoni sing Quran hadis baik urung karuan bisa dengan baik. Hadis saja harus betul-betul dipilih. Bagaimana yang mutawatir, bagaimana yang ahad, ahad itu bagaimana yang sahih, hasan, dhaif, apalagi maudhu, palsu, wes jumlahnya orang patut tak kayak 20-an ribu. Ya, kita ambil hadis-hadis yang bagus. Jangan berulang karena apa mending cerita. Oh, kalau 50 kiai itu dengan ini beliau baru satu kelasnya, apa beliau itu bisa mikrot semalam sampai 50 kali. Masa iya panjang Nabi besok bisa 50 kali semalam. Enggak gue sebulan pinggirnya berarti. Jadi banyak orang saum yang berkata dengan
fadilahnya karena malaikat mendatangi surga dengan menggunakan binatang yang ada sayapnya, macam-macam mati sih. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah kita membawa misi Islam yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi orang yang menimbulkan perpecahan, yang kasar, yang ngomongnya, kalau sampai datang ke sini potong lehernya. Jadi ini pada orang Islam, potong lehernya segala macam menjadi teman, apa potong teman? Dan kalau itu beritanya dibiarkan kan bahaya. Jadi itu juga dicermati. Kemudian kita itu di dalam menjalankan agama diambil perintahnya umatan wasata, yang jalan tengah, nggak ke kanan, nggak ke kiri, nggak usah ngoyo-woro. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, semua juga mendasari apa yang dicontohkan untuk berijtihad. Paling gampang, contoh-contoh paling gampang itu ya, misalnya kita berbuka puasa, perintahnya, sunnahnya itu kan makan kurma dengan gandum kalau nggak ada kurma. Nah kayaknya nanti menduan kalau gedang goreng ya gue dinikmati, kecuali yang mudah mendatangkan sudah ada ya dilaksanakan. Tebaran di muka bumi jadi bumi ini datar. Yang mereka yang gue mau apa nah hisab, malah diceritani jangan orang ngerti apa. Gue kayak masya Allah apa sih agi Jumatan nang Al-Ikhlas ya. Gue wongin nang Arab agi Jumatan juga luar biasa kok. Kayak ilmu ini dhuwur banget. Jenengan pasti pitados kan sini kok. Kan anakku kadang-kadang cerita kayak niku. Ya dipikir saja secara logika. Makanya pola begini selalu ada pembaruan berijtihad. Wong nang kene siki jam 09.00, mbok nang kanane be jam 5. Nang kene Jumatan 11:30, berarti nang kanan be jam 2. Wong Jumatan 4:30. Yo percaya baik. Oleh karena itu mari jamaah ini terus kita rawat 5 hal yang jadi bekal dalam kehidupan ini untuk kita pedomani. Jangan pernah lupa untuk senantiasa bermohon kepada Allah tobat atas kesalahan yang kita lakukan, beristighfar pada waktu-waktu yang sangat baik ketika kita dekat ada kesempatan untuk berkomunikasi dengan Allah, dan tidak ada tawar-menawar lagi yang berkaitan dengan disiplin sholat kita, karena justru itu tameng yang menyelamatkan kita, bukan sekedar sholat imaduddin, tapi bagaimana sholat itu betul-betul kita tegakkan karena dia adalah al-fahsya'i wal munkar dengan cara zikrullah tadi. Dan hidup ini dengan suasana yang menggembirakan, aja sedih, aja ngeluh, pokoknya terima, nikmati apa yang diberikan oleh Allah ini dengan merasa bahwa Allah itu paling menyayangi kita. Coba Gusti Allah kubri Rahman pun maring Al-Ikhlas, pun tekah, pun sembayang, pun nyuwun orang bayar, rezekinya akeh, infaknya juga akeh, sedekahnya juga aja kelalen, nikmat. Bayar toples seukuran biskuit itu kira-kira bisa berapa bola tenis itu? Berapa bu? 6. Iya. Kalau cuma diisi bola tenis tok, percuma. Atau diisi dengan pasir. Kalau sudah penuh,
Diisi lagi bisa nggak? Nggak bisa. Oleh karena itu maka yang pertama setelah dimasuki bola tenis, maka dimasukilah bola yang kecil, mungkin kelereng atau apa. Kan masih ada sela-selanya tuh. Bisa nggak? Bisa. Setelah itu dimasukin apa itu yang ronce-ronce, biasanya ibu-ibu di jilbab itu yang kecil-kecil apa namanya? Muda apa ya? Iya. Masih bisa dimasukin itu nggak? Bisa. Kemudian setelah itu dimasukin pasir bisa nggak? Bisa. Terakhir dilebur hitam putih masih bisa ya. Tapi kalau sudah diisi yang kecil dulu, yang tidak prioritas, sudah penuh, bisa diisi yang besar nggak? Itulah kita. Yang pertama, ibadah itu diutamakan dulu. Yang besar-besar ini, yang pahalanya besar, kalau orang dilakoni juga ada sanksinya, dahulukan. Kemudian karena punya kewajiban menghidupi anak istri, maka wajib kita untuk mencari makan. Jadi prioritaskan dulu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di ajaran lima menang itu untuk beribadah. Tapi tidak boleh hanya ibadah tok. Jangan punya suami ganteng, masya Allah, gede, dhuwur, putih, mripate mandan biru, irunge mancung, stop banget. Seneng napa mboten Bu? Seneng ya? Sambat dina wonge rajin jantungane masya Allah, esuk donga, awan donga, sore donga, wengi donga, tengah wengi donga, esuk donga, awan, terus kaya ku sambat dina donga tok. Turun Bu. Pertamane tok gelem Bu. Bapaknya juga Pak Jon ana wong ayune masya Allah. Pokoke ngeri lah. Nang pasir langkah tunggale. Gaweane esuk dandan, sore dandan, awan dandan, dandan ora tau ngapa-ngapa, gelem. Lah yang mending ora kan. Ya ibadah juga kemudian kewajiban dia. Mulanya anak-anak pengajian juga cowaya wong pada ngode. Karena apa? Kewajibannya. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Jadi Allah tidak merubah satu kaum ila kejaba apa yughayyiru ma biqaumin. Wong kowe mau sing ngrubah nasib dhewek, ngode, kerja keras, tapi diawali dengan berdoa. Sebelum itu ibadah konsisten. Karena apa? Ngempani anak bojo. Kemudian kagan mode sembahyangnya rajin, dongane rajin, modene rajin. Sambat dina maring masjid ning ora ngurusi omah blas. Omah 3 bulan ora dipel. Bar maem wis 2 minggu kemletak nang meja makan. Klambine nembe 2 minggu ora dikumbah. Umai belas orang anak petetane, orang anak wit-witan, orang apa-apa. Bledugnya kandele 0,5 senti. Islam ngajarin kayak gitu enggak? Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Bersih. Kontak anadawatu minal iman. Laksanakan. Jangan kita debat tentang hadis apa makalah, tapi orang dilakoni belas. Dan yang tidak kalah penting juga untuk keluar menikmati kuliner, pembagian rezeki dari Allah juga diperintahkan. Di Al-Mulk juga begitu. Tadi sama Ustadz Ali kan dikatakan wasabiqun asabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Semangat ibadah, saling dahulu mendahului. Oh apa kajian malam Jumat ya? Jangan dia PKT ya Bu ya.
aku sing nyiapna gini ya. Bapak-bapaknya semangat apa? Wis malam Jumat apa? Ayo giliran sapa ki ya. Ora apa-apa nang kana karep ngantuk karep sing penting mangkat ngaji. Gua ngerlarap pegal tak pijeti. Jadi kayak gue sing sebelah. Kan jadi semangat. Jadi kan diingatkan wasabiqu nasabiqu. Ulaika muqrabun fi jannatin Allah sudah menyediakan surga jannatul na'im. Seneng napa mboten? Nah, tinggal pelaksanaannya mau dilaksanakan apa tidak. Sudah, tapi yang konsisten. Jadi mendahului dalam amal kebaikan karena surga sudah di depan mata disediakan kepada kita. Nikmat kalau hidup itu seperti itu. Karena apa? Bahagia itu bukan fasilitas yang ada, tapi bagaimana menikmati pemberian Allah ini sebagai karunia-Nya. Makanya kelebihan-kelebihan yang ada itu kita eksplor menjadi sangu di usia senja, bukan pada waktu seperti matahari terbit, tetapi tadi like sunset in the afternoon, utawane sing bahasa gampangnya like sunset at the afternoon. Jadi siap-siap baik next rene niku wis arep suruh modale sing 5 perkara niku aja kelar. Ngaten, mungkin ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, sekali lagi kita saling mengingatkan watawasawbis haqqi watawasawbis sabr. Aja jengkelan, aja mutungan, pokoknya kita dalam berdakwah niku suasanane menggembirakan, mengingatkan. Jadi ya menyampaikan sing seneng aja, sing susah-susah mikir, sing medeni-medeni, sing nyenengaken kabeh ngaji, santai, guyonan, tapi udah lawakan loh ya, lawakan beda. Karena lawakan bisa membahayakan, tapi anak guyone sering ketemu, takon kabare, terus jadi satu ikatan, maka akan menjadi kuat. Karena di Al-Imran 103 tadi dijelaskan untuk bagaimana kita bersatu. Dengan bersatu maka Allah sudah memberikan kepada kita janjinya sangat jelas. Walau ana ahlal Qur'an wa taqwa fatahna alaikum barakatun minas samai wal ardh walakin katabu akhnahum bima kanu yaksibun. Pokoknya nang masjid makmur, wonge padang ibadah, taat kerjane, semangat, rahmat Gusti Allah selalu hadir dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Tapi yang orang Allah akan menunjukkan kebesaran ayat-ayatnya. Sombong setitik, kelalen oleh ibadah. Contohnya ini wong sing duwite pirang-pirang, urung sempat dituku, wis ketanggep disit, malah orang bisa menikmati. Sitik tapi mangler semangat ibadah, insya Allah berkah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu, sekali lagi mohon maaf karena keterbatasan kemampuan saya dan mungkin ada kalimat yang tidak enak. Akhirnya hanya pada Allah kita bermohon, mudah-mudahan kita dimudahkan, senantiasa ada lindungannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrul min Allah wa mubarak wa basiril mu'minin. Allahumma barik wa tarik akhirul kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.